Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara merawat tanaman terong ungu di fase vegetatif hingga fase generatif, yaitu fase memasuki munculnya bunga dan buah. Kemudian nanti apa saja yang saya perlukan, pemupukannya berapa kali, kemudian media tanamnya apa. Maka dari itu silahkan tonton videonya agar teman-teman tidak gagal paham. Ini solusi yang terbaik buat sahabat-sahabat tani semua. Jika tidak mempunyai lahan yang lebar seperti saya, kemudian bisa memanfaatkan lahan-lahan yang kosong di sekitar rumah untuk dijadikan bercocok tanam ataupun berkebun dengan cara menggunakan media polybag, menggunakan pot, kemudian juga bisa menggunakan sarana-sarana yang lain sehingga bisa menambah income. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya menyambung video terong ungu saya di media polybag yang pada beberapa hari yang lalu saya lakukan topeng pucuk, dan sekarang tunas-tunas cabangnya sudah mulai bermunculan. Dan sekarang yang saya lakukan adalah pemangkasan daun yang di tunas cabang itu teman-teman, karena kemarin tidak saya bersihkan sebelum muncul tunas cabangnya. Ini baru saya bersihkan. Tujuannya apa? Agar nutrisi tidak terpotong di daun tanaman terong ungu tersebut. Dan di sini di samping saya melakukan pemangkasan tanaman terong ungu ini, saya pun juga akan melakukan pemupukan. Dan pemupukan ini saya lakukan yang pertama kalinya teman-teman, tapi alhamdulillah kondisinya tanamannya sangat subur sekali. Dan di sini ada dua tahapan, yaitu ada yang satu polybag saya tanami 2 pohon terong ungu tanpa saya lakukan topeng pucuk, kemudian yang sebagian saya topeng pucuk tapi hanya 1 pohon. Nanti buat perbandingan buahnya banyakan yang 2 pohon ataupun yang banyakan yang saya lakukan topeng pucuk. Kemudian nanti setelah itu baru saya lakukan pemupukan. Dan untuk tanaman terong ungu di media polybag ini teman-teman, saya tidak menggunakan fungisida ataupun insektisida kimia. Jadi hanya menggunakan racikan-racikan sendiri. Nanti insya Allah juga akan saya buatkan videonya. Ini daun-daun ini saya bersihkan, tujuannya agar nutrisi dan unsur hara tidak terpotong ataupun tidak terbuang sia-sia oleh daun-daun yang tidak bermanfaat. Pupuk yang saya pergunakan teman-teman, yang pertama adalah NPK 1616 Cap Tawon. Teman-teman, saya selalu menggunakan pupuk kimia, kadang-kadang juga menggunakan pupuk organik. Jadi adanya pupuk apa itu yang selalu saya pergunakan. Kemudian yang kedua saya menggunakan Ultradap. Ultradap ini sangat bagus sekali untuk membesarkan batangnya, kemudian untuk memperbanyak perakarannya. Jadi juga sangat bagus sekali di fase-fase vegetatif, bisa melalui pengocoran dan juga bisa melalui penyepraian. Kemudian untuk dosisnya, Ultradapnya nanti saya menggunakan 5 sendok makan sampai 6 sendok makan untuk 1 tong air ini sekitar 20 liter. Kemudian
NPK 1616 Sabtawannya saya menggunakan 9 sampai 10 sendok. Nanti akan saya lakukan pengocoran, dan pengocorannya teman-teman lihat dalam satu pohon saya berikan berapa mili ataupun satu gayung saya bagi menjadi beberapa pohon. Kemudian setelah itu teman-teman baru pupuk NPK-nya. NPK-nya saya menggunakan 5 sendok makan untuk 1 tong bekas cat 25 liter. Teman-teman sekitar 20 liter lebih nanti akan saya bagikan ke setiap tanaman. Setelah pupuk NPK dimasukkan, kemudian terhadap pemasukan baru dilakukan pengadukan. Tujuannya agar pupuk tersebut benar-benar larut, kemudian baru dilakukan pengocoran ke setiap tanaman terong ungu yang kita tanam di media polybag. Dan setelah itu teman-teman baru saya lakukan pengocoran. Ini tata caranya. Ini dosisnya termasuk rendah teman-teman, jadi insya Allah aman jika mengenai batang tanaman terong ungu tersebut, karena batangnya pun juga sudah mulai besar. Jadi untuk satu gayung ini saya pergunakan untuk 3 tanaman. Ini tata caranya teman-teman sangat mudah dilakukan, kemudian bisa memanfaatkan lahan-lahan yang kosong di samping rumah kita untuk dijadikan bercocok tanam ataupun berkebun. Dan saat ini kondisi tanamannya juga sudah memasuki fase generatif, yaitu fase pembungaan. Untuk tanaman terong ungu sendiri teman-teman, ini ada 2 versi, ada 1 polybag 2 pohon, ada 1 polybag 1 pohon, tapi saya lakukan topeng bucuk. Dan pada fase generatif ini saya juga ingin melakukan pemupukan teman-teman. Pupuk apa yang saya pergunakan silahkan tonton videonya. Ini yang saya tidak melakukan topeng bucuk, ada 2 pohon teman-teman. Oke teman-teman, saya akan langsung melanjutkan pupuk apa yang saya pergunakan untuk fase generatif kali ini. Ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan. Yang pertama adalah KNO3 warna putih ataupun PN Pril teman-teman. Ini yang biasa saya pergunakan untuk saya jadikan pemupukan tanaman terong, kemudian tanaman cabai dan juga tanaman melonnya. Kemudian yang kedua adalah NPK 1616. Sebenarnya tidak harus menggunakan KNO3 warna putih pun juga bisa teman-teman, karena NPK 1616 itu juga sudah pupuk seimbang, bisa dipergunakan di fase vegetatif dan juga bisa dipergunakan di fase generatif. Dan ini ada beberapa persiapan, nanti insya Allah juga akan saya bagikan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa dijadikan tahap pembelajaran bersama. Dan untuk dosisnya teman-teman,
Untuk satu tong ini saya menggunakan 10 sendok makan untuk pupuk Ken O3 warna putihnya. Kemudian untuk NPK 1616 nya saya menggunakan 200 gram untuk 32 pohon tanaman terong ungu di media polybag. Kemudian baru dilakukan pengadukan, tujuannya agar pupuk tersebut cepat larut. Nanti setelah dilakukan pupukan juga usahakan dilakukan penyiraman teman-teman, karena kebetulan tempat kami sampai saat ini belum ada hujan. Kemarin ada hujan tapi hanya sebentar saja. Yang lebih banyak adalah anginnya, sangat luar biasa sekali kemarin anginnya. Ini saya hanya menggunakan 10 sendok makan untuk ukuran tong cat yang 25 kilo. Untuk ukuran literannya saya kurang tahu teman-teman, silahkan teman-teman ukur sendiri saja. Yang terpenting adalah di sini dosis yang saya pergunakan. Kadang-kadang juga ditanyakan ukuran tong itu berapa liter, jadi segitu repotnya teman-teman menanyakan hal-hal seperti itu. Yang terpenting adalah dosis, kemudian ukuran tong cat pun juga di mana-mana juga ada, jadi itu ya seperti itu. Dan untuk dosis per pohonnya sebenarnya untuk satu pohon tanaman terong itu hanya membutuhkan pupuk 5-8 gram teman-teman. Jika masih kecil usahakan 3 gram, jika sudah mulai besar bisa dikasih 8 gram, itu untuk satu kali pemupukan. Dan kemudian dilarutkan, nanti setelah itu baru saya lakukan pemupukan ke setiap tanaman terong ungu yang saya tanam di media polybag. Dan untuk satu gayung ini saya bagi menjadi 5 pohon sampai 6 pohon teman-teman. Dan ini yang saya tidak melakukan topeng pucuk, tapi satu polybag ada 2 tanaman. Nah, ini ada 2 pohon teman-teman, kondisinya sama, tanaman yang subur. Nanti perbandingannya setelah berbuah masih banyakkan yang 2 pohon ataupun yang saya lakukan topeng pucuk hanya 1 pohon. Kemudian selalu dibersihkan tunas-tunas yang muncul di ketiak daunnya, itu tujuannya agar fokus ke atas lebih tinggi. Memang perbedaannya sangat mencolok sekali teman-teman. Yang saya lakukan topeng pucuk figurnya lebih pendek, tapi tunas cabangnya itu besarnya sama. Logikanya berarti satu polybag ada 3 pohon untuk yang saya lakukan topeng pucuk. Kemudian yang saya tidak lakukan topeng pucuk, memang perbedaan sangat mencolok sekali. Yang saya tidak lakukan topeng pucuk figurnya lebih tinggi, yang saya lakukan topeng pucuk figurnya ataupun bentuk tanamannya lebih pendek. Nanti setelah itu baru dilakukan penyiraman teman-teman, agar pupuk tersebut lebih cepat ataupun mudah diserap oleh tanaman terong ungu yang kita tanam di media polybag. Setelah pemupukan selesai dilakukan teman-teman, baru dilakukan penyiraman ataupun pengocoran. Teman-teman bisa menggunakan gayung dan juga bisa menggunakan alat kocor, tujuannya agar pupuk tersebut langsung masuk ke dalam media tanam yang lebih cepat diserap oleh tanaman terong yang kita budidayakan. Ini teman-teman, setelah usia 50 hari lebih tanaman terong ungu yang sudah saya lakukan pemupukan 2 kali, alhamdulillah buah yang pertama pun tidak rontok, kemudian bunga-bunganya juga sangat banyak sekali. Dan ada perbedaan, yang saya lakukan topeng pucuk dan saya sisakan 3 tunas cabang. Ketiga tunas cabang itu sudah mengeluarkan buah semua. Kemudian yang satu polybag isi 2 pohon itu baru muncul calon bunganya. Jadi intinya lebih bagus dilakukan topeng pucuk, tapi usahakan dilihat dulu tunas-tunas cabangnya, apakah tunas cabangnya itu bisa optimal nantinya. Jika tidak, jangan dilakukan topeng pucuk. Ini hanya sekedar perbandingan saja teman-teman. Teman-teman bisa mencoba di rumah dengan tata cara yang saya lakukan. Teman-teman bisa mengikuti, pupuknya juga sudah saya kasih tahu, media tanamnya juga sudah saya jelaskan, hanya menggunakan tanah, kemudian sekam mentah bisa, sekam bakar bisa, kemudian tambahkan pupuk kandang. Jika pupuk kandang tidak ada, bisa diganti kompos. Pupuk kandang harus
difermentasi secara sempurna teman-teman. Itu yang saya lakukan topeng pucuk. Kemudian yang saya tidak lakukan topeng pucuk ini baru muncul bunganya teman-teman, jadi calon buahnya tidak ada. Jadi 1 polybag 2 pohon, perbandingannya 1 polybag 1 pohon saya lakukan topeng pucuk. Tapi ternyata buahnya lebih cepat yang saya lakukan topeng pucuk. Silahkan teman-teman tunggu videonya, insya Allah nanti akan saya buatkan dari fase generatif ini sampai panen 1 video. Terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala subscribe-nya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dipermudah segala urusannya, diperbanyak segala rizkinya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.